Alhamdulillah kita telah melalui beberapa tahapan ya di kegiatan PPL mulai awal sampai akhir. Ini adalah penghujung kegiatan PPL, kegiatan PPG Bridge 3 ya. Apa sebagai penutup adalah presentasi PTK ya, dan nanti di akhir adalah rencana tindak lanjut ya atau refleksi dari seluruh kegiatan PPL ya mulai awal sampai akhir. Alhamdulillah dari hari ke hari menjadi semakin lebih baik ya. Ya, dengan berbagai masukan, review dan lain-lain, kita sama-sama belajar ya. Setelah ini tinggal dua tahap lagi yaitu UKIN dan UP. Oleh karena itu, sekarang adalah presentasi PTK. Nanti secara bergantian Bapak Ibu silakan presentasi, kemudian dilanjut. Mungkin kalau ada masukan ya, sedikit masukan dari saya atau dari teman-teman yang lain, nanti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dokter yang alhamdulillah pada saat ini eh, sudah hadir untuk menyaksikan presentasi dari kami, khususnya dari saya sendiri. Kemudian saya sampaikan Pak Dokter, mohon maaf apabila mungkin ini presentasi ini kurang dimengerti ataupun sangat sederhana. Mohon maaf. Untuk itu mohon bimbingan dan bantuannya untuk dapat memberikan kritik lebih baik ya, gitu saja. Mungkin langsung saja karena mungkin waktu terbatas ya Pak Dokter. Judul atau presentasi judul pada hari ini terkait tentang laporan penelitian tindakan kelas atau PTK Winhas Jember Base 3 PAIS 14 tahun 2022 oleh Ati Setiawan SPDI. Selanjutnya profil singkat saya, nama lengkap Ati Setiawan SPDI, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 15 April 1984, alamat Kampung Cicadas RT 11 RW 02, Desa Darawati, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tempat tugas saya di SMK Negeri Cipatujah. Selanjutnya, judul PTK saya yaitu terkait tentang penggunaan media video pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran materi sejarah peradaban Islam kelas 11 SMK Negeri Cipatujah Tasikmalaya tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian rumusan masalah pertama, bagaimana penggunaan media video pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 11 SMK Negeri Cipatujah Tasikmalaya tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian bagaimana peningkatan motivasi siswa dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan menggunakan media video pembelajaran. Selanjutnya, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi kampus SMK Negeri Cipatujah, waktu pelaksanaan prasiklus 5 Desember 2022, siklus ke-1 12 Desember 2022, kemudian siklus kedua 19 Desember 2022. Jadi waktunya atau pelaksanaannya yaitu tidak menggunakan siklus 1, 2, dan 3, tapi pertama ada prasiklus, kemudian siklus ke-1 dan siklus kedua. Subjek penelitian siswa-siswi kelas 11 TJKT SMKN Cipatujah. Kemudian ini instrumen yang saya gunakan dalam observasi penelitian, yaitu menggunakan wawancara atau angket. Ini kemudian halaman selanjutnya, dan ini halaman yang terakhir. Kemudian tahapan pelaksanaan siklus penelitian, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan tindakan, kemudian pengamatan atau observasi, 4 refleksi.
Kemudian hasil ini hasil observasi pada prasiklus, jumlah siswa 29 orang. Kemudian jumlah rata-ratanya 37,75, kemudian presentasi motivasi siswanya yaitu 10,34. Kemudian ini keterangan rumus yang saya gunakan dalam observasi ini. Jadi nilai yang dari angket ataupun instrumen observasi ini menggunakan rumus 4 itu nilai skala tertingginya ataupun nilai maksimal 4 ya. Kemudian yang kedua 3 dan yang ketiga yaitu 2 dan yang terakhir adalah 1. Ini jumlah dari jawaban siswa dari nilai tersebut dijumlahkan menjadi 20. 20 itu nilai terbesar kali banyaknya poin pertanyaan. Jadi 5 ya. Menjadi 5 kali 4 menjadi 20. Makanya ini dari 20 dikali 100%. Kemudian jumlah skor pada pada hasil jumlah skornya 219 dengan jumlah skor ideal maksimal 580. Rata-rata skor tercapai yang tadi 37,75. Kemudian jumlah siswa kategori motivasi sangat tinggi 0. Jumlah siswa kategori motivasi tinggi 3 orang. Jumlah siswa kategori motivasi rendah 1 orang. Jumlah siswa kategori motivasi sangat rendah 25 orang. Jadi secara klasikal dinyatakan belum berhasil pada prasiklus. Nah ini tabel rekapitulasinya. Jadi nilai rata-rata skor tercapai 37,75%. Jumlah siswa yang berhasil baru 3 orang. Kemudian persentase keberhasilan yang tadi adalah 10,34%. Ini pada prasiklus. Kemudian ini adalah refleksinya. Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa motivasi kegiatan belajar siswa dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 11 Jakarta 3 masih sangat rendah dengan nilai rata-rata skor 37,75 dari 29 orang siswa. Karena menurut penelitian berdasarkan kriteria dengan rincian sebagai berikut. Yang motivasi sangat tinggi sejumlah 0 siswa, motivasi tinggi 3 orang, motivasi rendah 25 orang, dan motivasi sangat rendah 25 orang. Oh ini keliru, maaf. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar sebelumnya tercatat masih sangat rendah, artinya hanya 10,34% siswa yang memiliki motivasi sangat tinggi dari 29 siswa. Ini dari prasiklus. Kemudian hasil observasi siklus kedua masih sama, jumlah siswa 29 orang. Kemudian ini hasil rata-ratanya 73,27 dengan persentase motivasi siswa 44,82. Jadi ada peningkatan. Kemudian masih jumlah skornya 425, jumlah skor ideal maksimal 580, rata-rata skor tercapai 73,27. Jadi ada peningkatan dari prasiklus. Kemudian jumlah siswa kategori motivasi sangat tinggi 9 orang, jumlah siswa kategori motivasi tinggi 4 orang, jumlah siswa kategori motivasi rendah 12 orang, jumlah siswa kategori motivasi sangat rendah 4 orang. Secara klasikal masih dikatakan belum berhasil. Ini tabel rekapitulasinya, nilai rata-rata 73,27%, jumlah siswa yang berhasil 13 orang, persentase keberhasilan motivasi baru 44,82%. Kemudian ini refleksinya. Berdasarkan tabel di atas, dapat dideskripsikan bahwa motivasi kegiatan belajar siswa dalam mata pelajaran
PAI dan Budi Pekerti kelas 11 TJK 3 masih rendah. Hanya ada kenaikan dari nilai rata-rata dari nilai rata-rata nilai skor 37,75 menjadi 73,27. Kalau tadi di prasiklus 37,75, sekarang menjadi ada kenaikan menjadi 73,27 dari skornya dari 29 orang siswa. Berdasarkan penelitian dengan rincian sebagai berikut, yang motivasi sangat tinggi sejumlah 9 siswa, motivasi tinggi 4 orang, motivasi rendah 12 orang, dan motivasi sangat rendah 4 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar sebelumnya tercatat masih rendah. Artinya hanya menurut persentase ada kenaikan dari 13,34% menjadi 44,82%. Siswa yang memiliki motivasi sangat tinggi dari 29 siswa. Tuh. Kemudian hasil observasi siklus kedua yaitu rata-rata 86,72. Jadi ada kenaikan dari prasiklus, kemudian siklus 1, kemudian jadi siklus 2, dan nilai rata-ratanya ada kenaikan. Kemudian persentase motivasinya justru sangat melesat, yaitu menjadi 100%. Jumlah skor rata-rata jumlah skor 503, jumlah skor ideal maksimal 580. Rata-rata skor tercapai 86,72. Keterangan, jumlah siswa motivasi sangat tinggi 14 orang, jumlah siswa kategori memotivasi tinggi 15 orang, jumlah siswa kategori motivasi rendah tidak ada, jumlah siswa kategori motivasi sangat rendah tidak ada. Secara klasikal itu berhasil. Kemudian rekapitulasi nilai hasil prasiklus, nilai rata-rata menjadi 86,72%. Jadi jumlah siswa yang berhasil 29 orang dari 29 orang. Persentase keberhasilan motivasi ini menjadi 100%. Kemudian berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa motivasi kegiatan belajar siswa dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 11 TJK 3 terus mengalami peningkatan. Dari nilai rata-rata awal prasiklus 37,75, kemudian ada peningkatan pada siklus ke-1 73,27, kemudian pada siklus kedua juga mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 86,72. Berdasarkan penelitian pada siklus ketiga tersebut, dapat dari jumlah 29 orang siswa sebanyak 14 orang motivasi dalam pembelajaran sangat tinggi. Kemudian mohon maaf Pak. Kemudian 15 orang motivasi tinggi dan 0 atau tidak ada motivasi rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa sudah tinggi atau 100%. 100% siswa yang motivasi sangat tinggi dari 29 siswa dan dinyatakan berhasil. Kemudian ini siklusnya, bukan siklus, tabelnya atau grafiknya tentang peningkatan motivasi belajar siswa, yaitu siklus ke-1 dan siklus kedua. Prasiklus, siklus ke-1 dan siklus kedua. Pada prasiklus tadi 10, berapa persen ya yang itu persentasenya. Kemudian siklus kedua juga mengalami kenaikan. Kemudian di siklus kedua itu juga sama mengalami kenaikan. Yang warna merah nilai rata-rata skor, kemudian yang abu ini ya itu peningkatan motivasi belajar siswa. Jadi secara keseluruhan itu terus mengalami peningkatan dari prasiklus ke siklus 1 dan siklus 2. Kemudian ini dokumentasi pada siklus prasiklus, kemudian ini siklus ke-1 dan ini pada siklus kedua. Itu saja Pak, sekian, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya. Kalau secara keseluruhan cukup baik ya. Ya, Biasanya siap. PTK itu yang dilihat keberhasilannya dari hasil belajar atau melalui tes ya, melalui tes atau ulangan harian. Tapi Siap. Pak Atis ini melalui untuk melihat motivasinya melalui angket tadi ya, melalui angket. Ya. Ini kalau dilihat dari pola perhitungannya sama saja sebenarnya, cuma yang membedakan hanya instrumen dan cara pengumpulan datanya itu saja. Siap, siap. Oke, itu baik ya secara keseluruhan. Saya ingin konfirmasi saja Pak Adis. Siap. Apa perbedaan actionnya kan video pembelajaran, ya kan? Ya, ya, ya. Perbedaan di siklus 1 dan di siklus 2 itu apa perbedaannya? Ya, terima kasih kepada Pak Dokter yang telah menyampaikan kritik dan sarannya bagi saya khususnya. Kemudian saya sampaikan apa yang ditanyakan oleh Pak Dokter tadi. Actionnya yang saya lakukan itu pertama di dalam penyampaian materi itu bagaimana kita istilahnya apa teknik atau kita apa yang sebutnya ya supaya anak itu menarik lah walaupun pakai video tapi penjabaran dari kita itu harus jelas gitu mungkin Pak Dokter itu ya. Jadi penjabarannya harus lebih jelas ataupun walaupun kita menggunakan video tetapi tetap saja penjabaran dan penjelasan kita itu lebih utama gitu Pak Dokter. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan gini ya, kaidah pelaksanaan siklus itu kan hasil siklus 1 direfleksi kelemahannya kan gitu ya. Dari kelemahan itu maka diperbaiki pada siklus 2. Sama-sama video pembelajaran ya. Tapi kan pasti ada kelemahan di siklus 1. Jadi gitu kan. Kemudian perbedaannya tadi itu apa berarti? Dari gaya guru mengajarnya atau mungkin ada tambahan media atau metode lain? Mungkin ada. Kalau di video itu Pak ya sebetulnya kalau buku tetap ada Pak, tapi video kan kita itu yang jadi objek utamanya adalah bukan objek ya disebutnya apa media utamanya adalah video. Kadang-kadang kan video pun juga kalau kita tanpa kita jelaskan dengan jelas itu anak-anak itu kadang-kadang tidak mengerti apa yang diucapkan ataupun isi dalam video itu apa. Nah, yang kita gunakan, jadi anak-anak itu masih kalau istilah Sunda mengahuleng ataupun apa ya disebutnya gitu ya. Tapi kalau kita jelaskan kembali terkait tentang bahwa video kisah tersebut ini seperti ini, seperti ini. Jadi itu saja mungkin Pak Dokter. Jadi penjelasan terkait tentang materi itu dijabarkan lebih jelas gitu kepada anak sehingga membuat menyentuh ataupun dapat masuk di anak lah gitu. Mungkin itu gitu. Di antaranya walaupun ada di antaranya dengan penggunaan video itu kadang-kadang anak ada yang menangkapnya baik, ada yang masih begitu-begitu aja walaupun dalam secara keseluruhan ada seperti itu. Mungkin itu Pak Dokter. Terima Oke. kasih. Oke. Oke, terima kasih Pak Atis. Cukup luar biasa ya presentator pertama ini ya. Oke, kita lanjut pada presentator kedua. Siapa yang mau tampil dulu? Siap. Setelah Pak Atis siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, izinkan kami pada saat ini untuk menyampaikan presentasi laporan PTK di SMK Nurul Fitri kelas 11 Kabupaten Tasikmalaya. Untuk yang pertama yaitu latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah terdiri dari dua. Yang pertama latar belakang masalah secara umum. Yang kedua latar belakang masalah secara khusus. Untuk latar belakang masalah secara umum, yang pertama yaitu pelajaran pendidikan agama Islam kurang diminati oleh peserta didik. Kemudian yang kedua,
Peserta didik kurang berhasil dalam keterampilan menyolatkan jenazah. Adapun latar belakang masalah secara khusus, yaitu kurangnya kemampuan peserta didik dalam menguasai materi penyelenggaraan pengurusan jenazah, sehingga dapat berdampak pada rendahnya keterampilan menyolatkan jenazah. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini apakah dengan penerapan metode demonstrasi siswa kelas 11 SMK Nurul Fitri dapat meningkatkan keterampilan menyolatkan jenazah. Nah, maka dari itu kami mengambil judul proposal PTK ini yaitu penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan keterampilan siswa menyolatkan jenazah di kelas 11 semester genap SMK Nurul Fitri Kabupaten Tasikmalaya tahun pelajaran 2022-2023. Untuk selanjutnya yaitu tujuan PTK. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan siswa menyolatkan jenazah melalui metode demonstrasi pada pembelajaran PAI siswa kelas 11 SMK Nurul Fitri Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian selanjutnya yaitu metodologi. Nah, jenis penelitian ini termasuk pada jenis PTK penelitian tindakan kelas. Kemudian untuk pendekatannya kami menggunakan pendekatan secara saintifik ya, yaitu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Selanjutnya untuk metode yang kami gunakan yaitu metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi yaitu dengan cara memperagakan barang atau kejadian atau aturan dengan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan. Untuk selanjutnya yaitu prosedur penelitian, yang mana prosedur penelitian ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama tahapan perencanaan. Di mana tahapan perencanaan ini menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Nah, dan tahapan pelaksanaan ini yaitu mengimplementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenai tindakan di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu pengamatan. Pengamatan ini dilakukan untuk menilai aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan guru selama proses pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan di sini dilakukan pada waktu tindakan pembelajaran berlangsung, yakni terkait pembelajaran pada materi penyelenggaraan pengurusan jenazah, yaitu submaterinya menyolatkan jenazah. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilaksanakan atau apa yang sudah terjadi dan kemudian merancang perbaikan yang akan dilakukan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tempat dan waktu. Untuk tempat, penelitian PTK ini tempatnya di SMK Nurul Fitri, kelas 11, sebanyak siswa 23 siswa. Kemudian untuk waktunya, waktu pelaksanaan PTK ini, penelitian PTK ini yaitu mulai tanggal 5 sampai 22 Desember 2022.
Untuk selanjutnya teknis pengumpulan data. Nah, dalam teknis pengumpulan data kami tidak banyak-banyak, cuma dua saja cukup kami rasa. Yang pertama yaitu observasi, secara langsung yang saya lakukan pada penerapan metode demonstrasi pada materi penyolatan jenazah. Kemudian teknik yang kedua yaitu dengan tes. Nah, di mana tes dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan tes tertulis dengan materi menyolatkan jenazah. Untuk selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam tahapan pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah prasiklus. Nah, tahapan yang disebut dengan prasiklus. Dari jumlah siswa 23 itu yang tuntas baru 12, kemudian belum tuntas 11. Rata-rata tes formatifnya baru 69,56%. Dan presentasi ketuntasan belajar juga masih rendah yaitu 52,17%. Secara klasikal dinyatakan prasiklus belum tuntas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan siklus 1, lebih dikenal dengan siklus 1, yang mana dari jumlah siswa 23 yang tuntas sebanyak 15 siswa, belum tuntas 8. Rata-rata tes formatifnya yaitu 73,47%. Dan presentasi ketuntasan belajar ada peningkatan menjadi 65,21%. Akan tetapi secara klasikal dinyatakan belum tuntas. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu siklus 2. Nah, dalam siklus 2 ini dari jumlah siswa sebanyak 23, yang tuntas 20, belum tuntas 3. Nah, rata-rata tes formatifnya 83,04%. Presentasi ketuntasan belajarnya sudah mencapai 86,95%. Dan secara klasikal ini dinyatakan tuntas karena sudah melebihi dari 85%. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan hasil penelitian, hasil dari tes formatif siswa mengalami kenaikan dari siklus 1 rata-ratanya nilai siswa itu sebesar 69,56%. Kemudian pada siklus yang pertama mengalami kenaikan menjadi 73,47%. Dan pada siklus yang kedua naik menjadi 83,04%. Begitu juga dengan presentasi ketuntasan siswa juga mengalami kenaikan yang awalnya pada saat prasiklus itu 52%, mengalami kenaikan pada siklus yang pertama menjadi 65%, dan pada siklus yang kedua yaitu mengalami kenaikan menjadi 86%. Maka dari itu kami menyimpulkan penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menyolatkan jenazah sudah mengalami ketuntasan di siklus yang kedua. Sekian yang kami dapat sampaikan, dan terima kasih kepada semuanya, juga ditunggu masukannya untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Presentasinya lengkap ya, mulai awal sampai akhir ya, disajikan semua. Latar belakang sebenarnya cukup, intinya hasilnya saja enggak apa-apa. Judul hasil langsung enggak apa-apa. Yang penting hasilnya, hasil penelitiannya. Iya, iya. Yang tadi itu ya, metodenya menggunakan demonstrasi. Iya. Materinya tentang pengurusan Keterampilan jenazah. menyolat. Ya, Atau menyolatkan jenazah ya, menyolatkan menyolatkan. jenazah. Oke, saya ingin tanya,
waktu siklus 1 materinya tentang apa? Spesifik, materi spesifiknya apa yang diajarkan waktu siklus 1? Waktu siklus 1 itu eh, memandikan, memandikan dan Tadi itu kan menyolatkan. di judulnya yang muncul mensolatkan jenazah atau pengurusan jenazah. Ya, untuk pertama kali dikenalkan memandikan, menyolatkan, mengkafani dan menguburkan secara keseluruhan. Nah, kemudian eh, dijelaskan secara videonya, maaf gambarnya, gambar memandikan, gambar mengkafani, menyolatkan dan nah, kemudian diambil menyolatkannya, diambil materinya lebih diperdalam lagi dalam menyolatkan jenazahnya. Begitu, Pak. Oh, memang gitu ya. Berarti di judul yang muncul pengurusan jenazah berarti ya. Pengurusan jenazah dengan submateri menyolatkan jenazah. Oh, harusnya ya, ya harusnya memang kalau tentang mensolatkan jenazah, jadi siklus 1, 2 itu sama mensolatkan jenazah. Harusnya begitu. Tapi kalau memang di judul munculnya pengurusan jenazah ya enggak apa-apa. Jadi dibahas semua enggak apa-apa, mulai memandikan, mengkafani, mensolati dipelajari semua. Boleh begitu. Oke. Koreksi saya ya, tadi itu ada salah tulis, ada salah apa ketik mungkin ya, dan salah ucap. Ya, Bukan presentasi hasil belajar. Kalau presentasi kan ini Bapak sekarang lagi presentasi. Presentase ini. Prosentase ya, oh, prosentase hasil belajar. oh Tadi saya lihat loh, prosentase. ini tulisannya memang prosentase atau presentasi. Ternyata presentasi. Oh gitu. Bukan ya, 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 ya. presentasi hasil yang benar prosentase hasil belajar. Jadi gitu ya. Ya, Nanti biar kalau seminar lagi di tempat yang lebih besar lagi itu kan jangan sampai salah lagi gitu loh Pak, gitu ya. ya, Mungkin ya. itu aja ya. Terima kasih. Terima Pak kasih. Dani tidak ngasih tahu, Pak Dani tidak ngasih tahu tuh. Iya. Mungkin itu aja Iya, Pak sorry. Asgar ya. Cukup luar Iya, iya. biasa, sudah bagus ya. Silakan dilanjut presentator ketiga. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini judul saya, PTK saya tentang peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah melalui model problem basic learning di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 18 Bekasi tahun pelajaran 2022-2023. Ya. Ini gambaran singkatnya kenapa saya mengambil judul tersebut. Melihat dari latar belakang karena lemahnya proses pembelajaran, kemudian guru perlu menguasai berbagai metode, kemudian kenyataan yang banyak dijumpai di sekolah, artinya PBL ini adalah model pembelajaran yang baru buat guru-guru zaman sekarang. Maka dari itu muncullah sebuah rumusan masalah apakah penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, kemudian sedikit untuk wawasan saya yaitu kajian teori karena ada variabel X dan Y, maka variabel X-nya itu dan budi pekerti. Kemudian variabel Y-nya adalah problem basic learning, ini sebagai wawasan untuk saya sebagai peneliti agar tidak keluar jalur. Nah ini sebagaimana prosedur PTK, bahwasanya saya sebagai peneliti harus menerapkan komponen PTK yaitu baik perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian teknik pengumpulan datanya ada wawancara, lembar observasi, catatan lapangan, dan nanti asasi belajar. Namun yang di sini yang saya fokuskan yaitu sebagaimana judul di awal yang saya sebutkan tentang variabel X dan Y, maka yang saya lihat adalah presentase hasil belajarnya siswa tersebut dengan rumusan masalah, dengan rumusan teknik analisis datanya itu skor dibagi jumlah siswa dikali 100.
Beli baju doang di kaos. Selanjutnya, ini sebuah gambaran ada tentang observasi dan teknisasi belajar. Pada dasarnya memang kalau PTK itu tidak ada batasan baik siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Tapi di sini yang terjadi pada PTK saya itu tergambar 3 siklus. Dikarenakan Saya lihat yang saya lakukan itu belum mencapai presentasi hasil belajar yang saya inginkan. mohon 10 kali. 85% dari siswa di kelas tersebut berhasil menyelesaikan pembelajaran materi tersebut gitu. Maka di sini terjadilah sebuah siklus sampai perputaran 3 kali siklus. Yang mana pada siklus 1 hasil persentasenya yaitu 60,52%, yaitu sekitar 25 siswa yang berhasil di atas KKM dibagi jumlah siswa keseluruhan dikali 100. Kemudian pada siklus 2 yaitu terjadi persentase 81,57%, yaitu sekitar 31 siswa yang berhasil dibagi jumlah siswa dikali 100. Nah, kemudian di siklus ketiga, karena walaupun sudah 81, tapi presentasi tersebut tidak sampai pada titik poin 85% dari jumlah siswa, maka saya lanjutkan kembali pada siklus 3-nya, yaitu di sini didapatkan jumlah siswa yang berhasil melebihi KKM atau tuntas, yaitu sekitar 5 siswa. 35 siswa nilainya di atas KKM, kemudian dibagi jumlah siswa, maka jatuhlah persentasenya sekitar 94,73%. Nah, itulah. Nah, maka untuk memvalidasi data tentang uji hasil belajar ini, di sini saya munculkan juga yaitu tentang hasil observasi apakah berimbang atau tidak tentang uji hasil kompetensi ini. Walaupun memang pada dasarnya rumusan dari judul saya itu tentang hasil belajar siswa. Maaf. Begini. Itu. Yang terakhir, dari hasil putaran siklus baik siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, kemudian berhasil pada siklus 3 melebihi batas target yaitu 85% siswa, karena di sini udah 94%, maka dapat saya simpulkan PTK saya ini tentang PBL tersebut bahwasanya penggunaan PBL mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa. Yang kedua, penggunaan model PBL mampu meningkatkan persentase jumlah siswa yang tuntas belajar. Yang ketiga, model problem based learning membuat siswa lebih mudah memahami materi tata cara penyelenggaraan jenajah. Melihat keberhasilan penerapan model PBL sebagaimana di atas, guru merasa tertantang untuk lebih inovatif dan kreatif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang pada intinya bahwasanya walaupun materi PBL ini adalah baru sebagaimana yang saya alami atau refleksi dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, mungkin pada siklus 1 karena presentasinya 60%, di situ yang saya alami terjadi siswa itu masih belum familiar dengan model PBL tersebut gitu. Kemudian di siklus kedua terjadi pula pengkondisian siswa masih belum maksimal, maka dengan hasil presentasi yang belum memenuhi target, maka saya lanjutkan di siklus ketiga. Nah, mungkin karena sudah terbiasa dan siswa sudah lumrah dengan model pembelajaran PBL ini, maka berhasillah PTK yang saya lakukan. Yaitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
Toyib ya, sudah cukup baik presentasinya dan hasilnya sudah alhamdulillah tuntas semua. Ingin saya beri tambahan atau wawasan ya. Coba yang diterapkan adalah model PBL ya, problem based learning ya. Coba PBL-nya itu menggunakan metode apa atau media apa? Oh iya. Oh iya. Tadi saya menggunakan diskusi tentang jurnal, Pak. Jurnal penyelenggaraan jenazah. Jadi metodenya menggunakan diskusi ya kan? Oke. Jadi gini Bapak Ibu, biar paham semua ya. Jadi ada yang paling tinggi itu namanya pendekatan ya. Pendekatan dijabarkan melalui model pembelajaran, ya kan? Model pembelajaran dijabarkan melalui atau menggunakan metode apa? Ya, metode ya, sorry, ya. Di dalam metode itu ada strategi, ya. Pendekatan, model, metode, strategi, ya. Pelaksanaannya atau langkah-langkahnya itu disebut teknik ya. Nah, dalam pelaksanaan teknik setiap guru itu kan kadang punya gaya yang berbeda. Langkahnya sama tapi setiap guru itu berbeda. Nah, perbedaan itu namanya taktik. Jadi gitu. Coba tingkatannya seperti itu. Pendekatan, model, metode, strategi, teknik, taktik. Coba istilah-istilah ini mungkin ya bingung kadang Bapak Ibu itu membedakan. Jadi gitu ya. Ini bukan hal yang berbeda, tapi saling menjabarkan. Ini saya kasih contoh milik Pak Toyib ini ya. Pendekatannya saintifik, ya. Pendekatannya saintifik. Saintifik yang seperti apa? Modelnya problem based learning, ya kan? Itu model itu pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk menerapkan itu bagaimana melalui metode diskusi. Jadi kan gitu ya. Melalui metode diskusi. Diskusi itu namanya metode. Jadi metode itu diskusi, tanya jawab, ceramah, demonstrasi, karya wisata itu namanya metode. Ya kan? Kalau model ada PBL, PJBL, Discovery Learning, CTL dan lain-lain itu namanya model. Udah tadi itu modelnya PBL, metodenya diskusi. Coba strateginya apa? Strateginya diskusi yang seperti apa? Jadi siswa itu mendiskusikan jurnal yang saya bagikan, kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusi tersebut, gitu Pak. Jadi saya buat kelompok. Mempresentasikannya itu mempresentasikan ke kelompok lain atau mempresentasikan ke depan? Itu sudah beda sudah. Mempresentasikan di depan, Pak. Diberikan jurnal, di dalam jurnal itu mereka mencari informasi, merangkum atau membuat catatan lah ya. Dan begitu. Itu namanya diskusi, metodenya, strateginya information search, namanya information search. Mungkin Bapak sudah sering melakukan, cuma namanya aja yang asing ya. Itu namanya diskusi, metodenya, strateginya information search. Dikasih bahan untuk mencari informasi di dalam bahan itu kan begitu. Kemudian mempresentasikan. Nah, tapi kalau dikasih bahan untuk mendiskusikan kelompok, kemudian kelompok itu nanti perwakilan mempresentasikan ke kelompok lain, itu namanya diskusi. Strateginya jigsaw learning namanya itu. Strategi jigsaw namanya. Nah, teknik itu langkah-langkahnya, guru pertama ngapain, kedua ngapain dan seterusnya itu namanya teknik. Ini tuh wawasan tambahan dari saya ya untuk semuanya, juga Pak Toyib khususnya dan yang lain juga pada umumnya. Mungkin itu disilahkan lanjut pada presentator berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan PTK saya. Sebelumnya mohon izin Bapak jika ada banyak kesalahan dan kurang berkenan untuk yang lainnya. PTK saya yaitu penerapan sosiodrama dalam peningkatan prestasi belajar siswa
pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru di kelas 11 TKJ SMK Karyaguna 2 Bekasi. Identifikasi masalahnya ada dua. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan tidak menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariatif. Karena memang ternyata ditemukan bahwa kita lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, hasil belajar siswa yang rendah pada mata pelajaran PAI. Kemudian rumusan masalahnya, apakah penerapan metode sosiodrama dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi hormat dan patuh pada orang tua dan guru di kelas 11 TKJ SMK Karyaguna 2 Bekasi. Kemudian cara pemecahan masalahnya, yang pertama, kita mencoba untuk bagaimana suasana belajar ini lebih menarik, kemudian suasananya bagaimana bisa belajar lebih efektif. Kemudian bagi orang tua juga senantiasa dianjurkan untuk memotivasi terus meningkatkan untuk senantiasa berbudi luhur sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik, PTK yang saya lakukan ini ada 3 tahapan, tapi yang pertama itu saya melakukan prasiklus yang dilakukan pada tanggal 5 Desember. Ternyata dari hasil prasiklus ini hanya didapat dari 27 siswa itu hanya 5. Kemudian sangat jauh gitu ya Pak, karena baru 18,5%. Kemudian ini menunjukkan bahwa siklus ini harus dilanjutkan. Kemudian siklus yang pertama dilakukan pada tanggal 12 Desember, seminggu kemudian. Dari di sini didapat bahwa ada peningkatan 40%. Ada mohon maaf, ada 11 orang yang nilainya di atas KKM begitu. Kemudian ternyata ini belum menunjukkan bahwa PTK ini belum berhasil. Sampai kemudian akhirnya diputuskan untuk pada tahap lanjut ke siklus 2 di pekan berikutnya di tanggal 19 Desember. Nah, ketika pelaksanaan ini berlangsung terjadi peningkatan karena hasilnya di atas 93,% kalau nggak salah 90,3%, dan ini menunjukkan bahwa siklus ini cukup dihentikan. Lanjut Kang Rani. Ya. Boleh. Ya. Ini melalui diskusi ya Pak. Jadi diskusinya ini di tahap yang pertama saya melakukan beberapa pertanyaan, kemudian menunjuk mereka membentuk sebagai sebuah kelompok, kemudian mereka presentasi di depan. Itu yang pertama. Jadi pertanyaannya sudah ditampilkan. Yang kedua, di siklus kedua melakukan juga sama diskusi, yaitu diskusi jurnal. Mereka juga tiap kelompok yang tadi seperti Bapak bilang dengan memakai teknik informasi search gitu. Ya. Lanjut Kang Dani. Siap. Di prasiklus ini datanya bahwa mereka yang berhasil itu hanya 18%, berarti hanya cuma 5 orang. Kemudian lanjut Kang Dani. Ya. Nah, ini gambaran di siklus kedua, siklus 1 dan siklus kedua. Sampai pada siklus kedua, PTK ini cukup dinyatakan berhasil karena nilai rata-ratanya mencapai 90,3. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon bisa dikoreksi, dinilai, dan ditambahkan sebagai sebuah bentuk kebaikan saya ke depannya. Oke, terima kasih Bu Zaleha. Iya Bapak. Sudah cukup baik secara umum ya. Cuman ingin saya konfirmasi kembali, coba yang pertama tadi menggunakan metode Diskusi. sosiodrama. Oh iya, sosiodrama. Ya, sosiodrama Bapak.
Sosiodrama. Mm. Perbedaan sosiodrama siklus 1 dan 2 tadi di aspek apanya, Bu? Kalau di aspek yang pertama, saya lebih menekankan kepada kira-kira mereka itu paham nggak ya tentang pengertian bahwa dari apa namanya menghormati orang tua itu dari apa kasus bukan kasus pertanyaan diskusi yang harus Action sosiodrama, pelaksanaan sosiodrama oh pada oke siklus 1 dan oh 2. ya kalau di siklus pertama saya mungkin lebih banyak setelah melakukan setelah selesai kita pendekatannya bagaimana bahwa kita ingin menggunakan metode yang terbaru. Bagaimana apa namanya siswa itu punya pemahaman bahwa ternyata metode yang disampaikan oleh guru itu bukan hanya ceramah, begitu Bapak. Siap. Nah, oke, mungkin itu aja sudah cukup baik ya. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hormati Pak dosen, juga yang saya hormati dan banggakan juga Pak rekan-rekan seperjuangan di PT ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari pelaksanaan penilaian tindakan kelas atau PTK di SMK Miftulisan Kota Banjar kelas 12 RTL. Yang pertama untuk yang akan dipresentasikan pada laporan PTK kali ini, yang pertama adalah judul PTK, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, alur pelaksanaan, perencanaan siklus 1 dan 2, pelaksanaan siklus 1 dan 2, hasil dari PTK prasiklus siklus 1 dan 2, rekapitulasi data hasil tes prasiklus siklus 1 dan siklus 2, dokumentasi pelaksanaan serta kesimpulan. Untuk judul PTK yang saya ambil adalah penerapan model discover learning dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi Rahmat Islam bagi Nusantara pada siswa kelas 12 RPL 1 SMK Miftahul Ihsan Banjar tahun pelajaran 2022-2023. Yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul yang barusan dibacakan. Yang pertama, model pembelajarannya masih satu arah atau ceramah, belum bervariasi sehingga pelajaran yang seharusnya dikuasai dengan baik oleh peserta didik hasilnya kurang optimal. Yang kedua, aktivitas belajar peserta didik juga masih rendah dan peserta didik cenderung pasif. Hal ini disebabkan karena peserta didik tidak merasa dilibatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa siswa cenderung pasif dalam belajar, kurang antusias, dan pembelajaran cenderung berjalan searah atau yang disebut dengan teacher center. Untuk identifikasi masalah yang pertama, kurangnya kreativitas dan wawasan guru berkenaan dengan pengetahuan tentang model pembelajaran, sehingga proses pembelajaran terkesan monoton yang dikarenakan model yang dipakai oleh guru tidak bervariasi atau masih klasik. Untuk rumusan masalah, yang kedua, identifikasi masalahnya rendahnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya pada materi perkembangan Islam Nusantara akibat ketidaksesuaian model pembelajaran yang digunakan dengan karakter materi yang akan dipelajari. Rumusan masalah yang dipakai pada PTK kali ini yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi Rahmat Islam bagi Nusantara menggunakan model discovery learning pada siswa kelas 12 RPL 1 SMK Miftulisan Banjar tahun pelajaran 2022-2023.
Untuk tujuan penelitian yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam materi Rahmat Islam bagi Nusantara pada siswa kelas 12 RPL 1 dengan model Discovery Learning SMK Mirto Ihsan Banjar tahun ajaran 2022-2023. Yang selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terangkum pada 4 bagian. Yang pertama, manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, penerapan model Discovery Learning memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas belajar yang benar dan dapat berbagi pengalaman juga memecahkan permasalahan secara bersama-sama selain dengan guru. Kedua, dapat memberikan kontribusi positif bagi peserta didik untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada pembelajaran PAI khususnya materi pokok Rahmat Islam bagi Nusantara di kelas 12 RPL 1 SMK Lukisan. Yang ketiga, dapat membangun rasa percaya diri pada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran PAI khususnya materi pokok Rahmat Islam bagi Nusantara di kelas 12 RPL 1 SMK Lukisan Banjar. Bagi guru, salah satunya ini yang saya bacakan, meningkatkan kinerja yang merupakan tuntutan atas profesionalisme sebagai guru dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya ada 5 manfaat yang saya cantumkan pada penelitian kali ini. Bagi Dinas Pendidikan, manfaatnya hasil penelitian dapat dipertimbangkan untuk menentukan kebijakan bidang pendidikan terutama berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Bagi sekolah ada 5, salah satunya yang saya bacakan adalah hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman pada guru-guru lain sehingga memperoleh pengalaman yang baru, yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar peserta didik. Untuk alur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, baik siklus 1 maupun nanti di siklus 2. Yang selanjutnya, perencanaan siklus 1 dan 2. Perencanaan tindakan siklus 1 dan 2 ini peneliti melaksanakan pembelajaran PAI dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning. Dengan model pembelajaran tersebut, peneliti berusaha membantu siswa untuk belajar bersama dalam sebuah kelompok belajar yang aktif dan menyenangkan. Dalam siklus 1 dan 2 ini dilaksanakan selama 3 kali 45 menit atau dalam satu pertemuan. Sebelum siklus 1 dan 2 dilaksanakan, penelitian melakukan beberapa tahapan. Di antaranya tahapan membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, membagi siswa yang berjumlah 19 anak menjadi 3 kelompok, yaitu yang terdiri 6 atau 7 siswa. Yang ketiga, mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan, observasi. Yang selanjutnya, membuat langkah-langkah pembelajaran pada siklus 1 maupun siklus 2. Di antaranya meliputi bagian pendahuluan, bagian kegiatan inti, dan juga bagian penutupan serta refleksi. Untuk pelaksanaan tindakan siklus 1 dan 2, dalam kegiatan inti, guru menerapkan 6 sintak dalam proses pembelajaran sesuai yang dipakai untuk model pembelajaran Discovery Learning. Di antaranya dengan pelaksanaan stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, generation. Dalam hal ini, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi Rahmat Islam bagi Nusantara dengan cara yang pertama melihat tayangan gambar atau foto atau video yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, mengamati lembar kerja. Yang ketiga, membaca dari buku paket yang sudah dipersiapkan. Yang keempat, menulis kegiatan meresum. Yang kelima, mendengar dari pemberian materi melalui media PPT, menyimak peninggalan yang dengan materi pelajaran. Yang selanjutnya, hasil dari penelitian tindakan kelas dalam prasiklus. Kegiatan prasiklus dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022 di kelas 12 RPL 1 SMK Banjar tanpa menggunakan mode pembelajaran Discovery Learning. Jadi hanya menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah. Dan kegiatan pembelajaran prasiklus dapat dipastikan bahwa kegiatan pembelajaran PAI dan budi pekerti pada materi Rahmat Islam bagi Nusantara tentang submateri sejarah perkembangan Islam Nusantara masih belum maksimal karena hasil belajar siswa masih rendah dengan nilai rata-rata 6,9
9,2 atau masih di bawah KKM 75. Dan jumlah siswa yang tuntas masih 7 anak, sedangkan 12 anak masih belum tuntas, artinya tingkat ketuntasan masih 36,8%. Dengan nilai hasil belajar yang kurang memuaskan. Adapun yang menjadi kegiatan belajar tidak bermaksimal, yang pertama masih menggunakan metode konvensional, ini faktornya. Yang kedua, belum menerapkan model pembelajaran discrete learning. Yang ketiga, siswa kurang bersemangat dan cenderung pasif dalam pembelajaran. Dan selanjutnya, pembelajaran masih bersifat satu arah atau teaching center. Dalam hasil PTK siklus 1, ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 dan merupakan kelanjutan dari kegiatan prasiklus. Pada siklus 1 ini sudah diterapkan model pembelajaran discrete learning dengan metode diskusi. Dalam pembelajaran siklus 1 ini diketahui respon siswa terlihat antusias dengan penerapan model pembelajaran baru. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi saat berlangsungnya pembelajaran, terlihat adanya nilai ketuntasan kelas sebesar 62,8%, sehingga pembelajaran tidak terlihat pasif, sedangkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang bagus, yang bisa dilihat dari hasil ketuntasan belajar siswa sebesar 52,6%. Berbeda dengan sebelumnya, yakni pada tahapan prasiklus yang mencapai 36,8%, peningkatan jumlah skor siswa dari 1.315 menjadi 1.410 atau ada meningkat 95 poin dari tes prasiklus kepada siklus 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum keberhasilan di siklus 1, yang pertama, siswa belum terbiasa dengan penerapan pembelajaran melalui model pembelajaran discrete learning, sehingga masih ada beberapa siswa yang masih cenderung pasif. Yang kedua, kegiatan presentasi belum berjalan dengan lancar dikarenakan siswa belum terbiasa menyampaikan pendapat di depan kelas. Tiga, kemampuan siswa dalam menulis dan presentasi hasil pengamatan kurang sistematis. Serta yang keempat, kerjasama kelompok diskusi kurang berjalan dengan baik karena masih ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam melaksanakan diskusi kelompok. Yang selanjutnya, dalam hasil siklus yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022. Secara garis besar, penerapan pembelajaran PAI ini sudah mengalami kemajuan atau sudah mengalami kebaikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi saat berlangsungnya pembelajaran. Terlihat nilai presentasi ketuntasan mencapai 81,2%, sehingga proses pembelajaran relatif hidup dan tidak pasif lagi. Sedangkan hasil belajar siswa juga mengalami kenaikan pesat, yakni mencapai 84,2. Berbeda jauh dengan sebelumnya, tindakan atau prasiklus yang 36 dan siklus 1 mencapai 52,6%, dan pada siklus yang kedua mencapai 84,2%, dan ini bisa dikatakan anak sudah mengalami ketuntasan dalam pembelajaran. Karena hasil skor juga mengalami peningkatan dari prasiklus hanya 1.315, siklus 1 1.410, siklus kedua menjadi 1.560 atau ada pergeseran penambahan poin menjadi 330 poin. Yang selanjutnya ini data hasil tes prasiklus nanti baik di siklus 1 maupun siklus 2. Yang pertama, hasil tes prasiklus. Ini jumlah skor tadi sudah disampaikan. Dalam hasil tes prasiklus hanya 1.315. Jumlah skor maksimal karena ada 19 siswa, jadi kali ini menjadi 1.900. Nah, untuk rata-rata skor ketercapaian itu dari jumlah skor dibagi jumlah skor maksimal ideal, sehingga mendapatkan nilai 69,21%. Nah, jumlah siswa yang tuntas baru 7 siswa, jumlah siswa yang belum tuntas 12 siswa. Sehingga ini secara klasikal masih dikatakan belum tuntas, sehingga melanjut untuk hasil tes siklus 1. Untuk siklus 1 ini mengalami peningkatan jumlah skor tadi 1.410, jumlah idealnya 1.900, sehingga dibagi 1.410 dibagi 1.900 sehingga mencapai 74,21. Jumlah siswa yang tuntas 10 siswa, jumlah siswa yang belum tuntas 9.
9 siswa. Di siklus 1 ini juga secara klasikal ini belum tuntas. Sehingga lanjut pada hasil siklus yang kedua. Hasil siklus yang kedua jumlah skor siswa 1.560, jumlah skor maksimal ideal 1.900, sehingga rata-rata skor tercapai 82,10. Jumlah siswa yang tuntas 16 siswa, jumlah siswa yang belum tuntas 3 siswa. Hingga pada siklus kedua itu bisa dikatakan nanti berhasil. Dan ini hasil rekapitulasi data tes prasiklus siklus 1 dan 2. Nah, dari hasil prasiklus di sini presentasi ketuntasan belajar 36,8%. Jadi 7 siswa ini ya 7 siswa di prasiklus dibagi 12 dikali 100, sehingga ini yang belum tuntas. Prestasi ketuntasan belajar di siklus 1 10 siswa dibagi 19 ini 52,6%. Di siklus yang kedua ya 16 siswa yang lulus dibagi 3 siswa presentasi ketuntasan belajar 84,2%. Ini hasil tes siklus 2, ini yang dimuat di sini hanya siklus 2 saja, nilai terendah maupun nilai tertinggi. Untuk nilai terendah kalau di prasiklus itu sampai ada yang 50, kalau siklus 2 ada ya kalau siklus 1 itu 65. Kalau di siklus yang kedua nilai terendah 70, untuk nilai tertinggi 95. Dan ini dokumentasi penelitian prasiklus masih secara dari tayangan dari paparan dokumentasi ini di prasiklus ini masih kelihatan belum aktif, masih metode ceramah, masih belum menerapkan discovery learning. Untuk siklus 1 sudah diterapkan model diskusi, tapi belum terlalu banyak yang aktif. Ini di gambar siklus 2 ini sudah mulai anak-anak itu seperti yang sudah aktif. Yang selanjutnya kesimpulan dari PTK kali ini dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama 3 siklus dan berdasarkan siklus analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dengan metode discovery learning memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu prasiklus 36,8%, siklus 1 52,6%, dan siklus 2 84,2%. Yang didapatkan dari hasil nilai rata-rata pada prasiklus 1315 atau 69,2, siklus 1 1410 74,2, dan siklus 2 1560 82,1. Yang kedua, penerapan model discovery learning mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan hasil observasi dari peserta didik dan observasi guru. Selain itu, pelaksanaan diskusi kelompok dalam pengumpulan data dan pengolahan data juga berperan positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Ini mah pantun ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentase kegiatan PTK kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan juga mohon masukannya dari Pak dosen dan juga dari yang lainnya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusef, sudah cukup baik ya presentasinya mulai awal sampai akhir. Saya ingin konfirmasi Pak Yusef, indikator keberhasilannya itu berapa persen? Indikator keberhasilan yang ditentukan sejak awal itu waktu di proposal itu berapa persen? Indikator keberhasilannya itu 80%. 80%. Oke. Kalau 80% sudah benar ya. Saya catat tadi di siklus 3 itu saya lihat persentasenya masih 84%, ya kan? Kalau dilihat dari ketuntasan secara klasikal di siklus 2 84,2%. Tapi kalau memang direncanakan di
indikator keberhasilan sejak awal 80%, maka sudah dikategorikan tuntas. Tapi pada umumnya ya, Bapak Ibu semuanya, PTK itu biasanya indikator keberhasilannya itu 85%, biasanya begitu. Kalau memang mau mungkin ya para siswanya agak lambat, maka KKM-nya yang diturunkan. Mungkin KKM-nya yang biasanya 75 menjadi 70. Tapi biasanya persentase ketuntasan itu 85%, biasanya begitu pada umumnya loh Pak ya. Iya, iya. Tapi ya enggak apa-apa, sudah. Yang penting sudah memahami lah ya. Oke, insya Allah, insya Allah. 84 kan sudah di atasnya 80 yang sudah Iya. direncanakan itu tadi. Ya sudah, enggak apa-apa, sudah. Cukup baik. Langsung saja presentator selanjutnya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum Tampilkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan Bapak dosen kita, Bapak Dr. Imron Fauzi. Kemudian Bapak Guru Pamong, Bapak Sahri Adiwijaya, dan juga rekan-rekan mahasiswa PPG yang Allah muliakan. Baik, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan hasil dari PTK dengan judul peningkatan hasil belajar melalui metode cooperative learning pada materi iman kepada Rasul, siswa kelas 11 SMK Analis Kimia Nusa Bangsa Bogor untuk tahun pelajaran 2022-2023. Boleh slide selanjutnya Pak Yosef ya, maaf. Langsung kepada paparan data prasiklus, di mana pada kegiatan prasiklus ini pembelajaran dilaksanakan dengan metode konvensional ya, metode ceramah, dan didapati hasil belajar siswa yang masih rendah. Dari 23 siswa yang mengikuti tes itu, didapati 12 siswa masih belum tuntas. Artinya tingkat ketuntasan itu baru 48, lebih kurang 48%. Selanjutnya Pak. Ya. Kemudian dilaksanakan pada siklus 1, di mana pada siklus 1 ini sudah pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode cooperative learning dengan pembelajaran metode make and match ya, pembelajaran berbasis kelompok diskusi. Make and match ini adalah siswa-siswa itu dibagi per kelompok berdasarkan kartu-kartu, dengan dimana kartu-kartu itu masing-masing kartu itu ada temanya, tema-tema tertentu sudah tentukan, kemudian mereka mencari pasangannya. Kemudian setelah ketemu mereka diskusi, mereka bahas, kemudian mereka buktikan di buku paket atau referensi lain pembahasan itu benar apa tidak atau sudah sesuai atau belum gitu. Dan selanjutnya setelah diskusi kelompok nanti terakhir mereka akan diskusi di depan, presentasi di depan kelas. Nanti semua siswa akan bergiliran atau mendapatkan giliran dengan tema-tema yang semua tema yang dibahas. Di sini dari siklus 1 ini terlihat bahwa siswa mengikuti pembelajaran dengan aktif, antusias, dan proaktif ya, semangat sekali. Dan didapati ketuntasan belajarnya ada peningkatan yang luar biasa dari tadi 48%. Di siklus 1 ini menjadi 74%. Nah, kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Pada siklus tapi karena masih belum mencapai kriteria target ketuntasan, yakni 80%. Ini baru-baru di angka 74%, maka kita terus melakukan penelitian di siklus kedua.
Nah, siklus kedua ini pembelajaran masih berbasis cooperative learning, kelompok dengan metode belajar, cara belajar marketplace. Jadi nanti mereka berkelompok-kelompok, kemudian nanti antar kelompok itu saling mengunjungi sebagai pembeli dan penjual. Jadi diskusi. Kemudian nanti pada tes terbukti bahwa pembelajaran ini juga alhamdulillah luar biasa. Di siklus yang kedua ini terlihat ketuntasan siswa sudah mencapai 100%. Artinya semua siswa itu sudah mencapai nilai di atas KKM. Walaupun pencapaiannya ada yang sangat baik, sangat berhasil, ada yang berhasil, tetapi semua sudah di atas KKM, sehingga dikatakan sudah mencapai 100%. Oleh karena itu, maka saya anggap juga penelitian ini sudah selesai. Walaupun demikian, tentu akan disarankan untuk ada pengembangan lain untuk di tahap berikutnya ya, karena pembelajaran itu kan memang sangat banyak. Dan terakhir di kesimpulan, di slide terakhir saya simpulkan bahwa pembelajaran dengan metode cooperative learning ini memang sangat memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dan tadi saya sudah sampaikan di awal, kenapa saya tertarik dengan meneliti metode ini, karena memang waktu kemarin kita pendalaman materi, salah satu poin yang saya tangkap itu adalah bahwa di abad ini itu adalah kita membangun siswa, kompetensi mereka adalah kompetensi untuk bersama ya. Jadi kita bukan lagi zamannya superhero, tapi sudah zamannya Avenger ya, bekerja sama. Maka saya tertarik untuk mencari metode pembelajaran yang sifatnya kita itu siswa itu belajar bersama, sukses bersama, mengerti bersama. Begitu. Nah, di kesimpulan ini ternyata terlihat bahwa dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 itu terjadi peningkatan ketuntasan yang luar biasa baik dan bagus. Dan dari siswa-siswa sendiri saya melihat, saya respon mereka bahwa ini pembelajaran yang sangat luar biasa, menarik dan berkesan. Demikian Bapak dosen dan teman-teman, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan masukan ataupun saran untuk perbaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Almenis ya, cukup baik. Cuman saya melihat ada terkait dengan istilah ya. Di judul tadi menyebutnya metode cooperative learning. Kemudian di dalam menyebutnya model cooperative learning. Jadi ada dua istilah. Cooperative learning itu sebenarnya model atau metode. Jadi gitu yang ingin saya tanyakan. Apa Pak? Almenis? Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan di koreksi di Pak Toyib kali Pak ya. Berarti ini ini model, metode atau apa ya? Tetapi secara persepsi saya sih tadinya saya memahaminya metode ya Pak ya. Persepsi tadinya persepsi saya awalnya adalah di persepsi saya adalah metode kooperatif learning. Jadi begini Pak Almenis ya, saya ingin meluruskan saja ya. Cooperative learning itu termasuk model. Jadi gini, kalau saya pelajari tadi ya, modelnya cooperative learning. Cooperative learning itu kan pembelajaran kerjasama lah ya, kerja kelompok lah itu. Itu model cooperative learning. Metodenya tadi itu diskusi kan, ya kan? Metodenya diskusi. Diskusi yang melalui apa? Melalui strategi make a match ya, make a match tadi ya, benar. Nah, jadi gitu rinciannya. Modelnya kooperatif, metodenya diskusi, strateginya make a match.
Medianya pakai kartu berpasangan, kan begitu. Make a match itu kan mencari pasangan itu kan. Betul, 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 Pak. Nah, Betul, disebar betul, kartunya. betul, Pak. Betul, Pak. Mungkin yang satu itu pertanyaan, kartu yang Nah. satu adalah jawaban. Mungkin begitu kan? Iya. Disebar, ayo Betul. silakan cari Betul, Pak. pasangannya, Betul, Pak. lalu diskusikan, kan begitu. Nah, Betul, ya betul, kan? Pak. Betul, Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah. Tadi make a match itu strateginya, metodenya diskusi. Terus kooperatif itu modelnya. Jadi begitu, rinciannya lah ya supaya Nah, oh iya, iya. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Pak, Iya, ya betul. gambaran lah. Ya, terima kasih, Pak. Oke, gitu ya. Ini Nah, masih ini. ya, Ya, sepertinya terima kasih, sudah Pak. luar biasa, Betul, terima bagus, kasih. good. Ah, Nah, silakan selanjutnya, presentator terima kasih, selanjutnya. Pak.